Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Yang kedua kalinya adalah mari kita bersalawat atas junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, semoga kita juga dalam keadaan kesehatan walafiat, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wabah yang melanda negeri ini segera sirna. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 4 SD Islam Salman Al-Farisi, untuk di pelajaran di semester 2 ini, untuk bab pertama yaitu tentang alif lam, silahkan dibuka pada halaman 95 ya, silahkan dibuka halaman 95. Oke, jika sudah dibuka silahkan diperhatikan. Dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang diawali dengan huruf alif lam. Ya, sekali lagi, di dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang diawali dengan huruf alif lam. Ya, yang diawali dengan huruf alif lam. Ya, perhatikan. Sekali lagi baca-bacakan. Dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang diawali dengan huruf alif lam. Oke. Ya, contohnya seperti yang di halaman 95, perhatikan. Situ ada kitabun, ya, diawali dengan alif lam, maka jadi
al-kitabu atau dinun. Kalau diawali dengan alif lam maka dibaca ad-dinun. Situ ada perbedaan di antara al-kitab sama ad-din. Ya. Kalau kita masuk ke dalam ilmu tajwid, kata-kata yang diawali dengan huruf alif lam memiliki cara membaca yang berbeda-beda. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Oke, seperti itu. Kalau kita perhatikan tabel surah An-Nas di atas, pada kolom sebelah kanan kita melihat alif lam tidak terbaca, sedangkan pada kolom yang kedua, yaitu kolom yang sebelah kiri, kita melihat alif lamnya dibaca dengan jelas. Ya, demikian alif lam dibagi menjadi dua. Ya, demikian dalam ilmu tajwid alif lam dibagi menjadi dua. Ya, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, perhatikan alif lam al-qamariyah sama alif lam syamsiyah. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alif lam qamariyah, yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Oke. Sekarang apa sih arti alif lam qamariyah itu? Perhatikan. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dibaca dengan jelas karena bertemu dengan salah satu dari huruf alif lam qamariyah. Ya, bertemu sama salah satu dari alif lam qamariyah. Sekali lagi bacakan, huruf alif lam yang dibaca dengan jelas karena bertemu dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Ini disebut dengan arti dari alif lam qamariyah. Lalu apa saja huruf-huruf alif lam qamariyah tersebut? Perhatikan di buku pada halaman 96. Huruf alif lam qamariyah diantaranya adalah alif, ba, gha, ha, ja, ka, waw, kha, fa, a, qaf, ma, dan ha. Ini huruf alif lam qamariyah, atau bisa kita susun menjadi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Biar kita hafal, maka disusun dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah. Inilah huruf alif lam qamariyah. Kemudian kita perhatikan tabelnya. Ya, perhatikan tabelnya. Perhatikan. Lihat, ikhlasun. Kemudian ada alif lam plus huruf al-qamariyah, maka apa? Alif lam plus alif
kemudian menjadi alif lam qamariyah dibaca dengan al-ikhlasu. Ya, al-ikhlasu. Yang tadi ikhlasun, jadi jika ditambah dengan alif lam qamariyah kemudian ditambah dengan huruf alif lam, maka dibaca al-ikhlasu. Kemudian baqaratun, perhatikan, jika terdapat ada di dalamnya huruf ba, kemudian sebelumnya adalah ada huruf alif lam, maka dibaca dengan al-baqaratu. Ya. Kemudian ghasyiyatun, jika alif lam ditambah dengan huruf gha, bertemu dengan huruf gha, maka al-ghasyiyatu. Ya, bukan al-ghasyiyatun, bukan. Ya, bukan ditanwinkan, tapi tanwinnya hilang. Kemudian fatihatun. Ya, perhatikan kata fatihatun. Ya, jika bertemu atau diawali dengan huruf alif lam kemudian huruf fa, maka dibaca al-fatihatu. Al-fatihatu. Kemudian Qur'anun dibaca jadi al-Qur'anu. Atau jika kita membacanya dengan wakaf akhir, maka perhatikan dari awal al-ikhlas, al-baqarah, al-ghasyiyah, al-fatihah, kemudian al-Qur'an. Nah, itu contoh-contoh dari alif lam qamariyah. Ya. Jadi alnya dibaca dengan jelas. Sekali lagi perhatikan, alnya dibaca dengan jelas. Al-ikhlasu. Ya, tidak dileburkan atau tidak dimasukkan ke huruf setelahnya, tapi alif lam tetap dibaca. Kemudian alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah. Oke. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang tidak dibaca dengan jelas karena bertemu dengan salah satu dari huruf alif lam syamsiyah. Oke. Sekali lagi Bapak bacakan. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang tidak dibaca dengan jelas karena bertemu dengan salah satu dari huruf alif lam syamsiyah. Kemudian apa saja sih huruf-hurufnya? Ya, huruf-hurufnya adalah ta, sa, da, za, ra, sa, sha, so, do, to, zo, la, dan na. Atau ta, sa, dal, zal, ra, sin, shin, so, dod, to, zo, lam, dan nun. Itu adalah huruf-huruf alif lam syamsiyah. Jadi sekali lagi, arti dari alif lam syamsiyah apa tadi? Alif lam yang tidak dibaca dengan jelas karena bertemu dengan huruf-huruf yang tadi. Oke, perhatikan. Sekarang coba kita perhatikan ke tabelnya. Ya, masih di halaman yang sama 96. Perhatikan. Ada kata asal kata dari bainun.
asal kata tinun, ya, tinun. Jika dimasukkan huruf alif lam plus huruf depannya adalah ta, ya, dari tinun, maka apa? Dibaca dengan at-tinu. At-tinu, lamnya tidak dibaca, ya, langsung ditasdidkan ke dalam huruf setelahnya. Jadi at-tinu atau at-tin. Kemudian rahmanun, ya, jika di depannya ada alif lam maka dibaca ar-rahmanu atau ar-rahman, ya, lamnya tidak dibaca al-rahman, salah, tapi ar-rahman, dilangsungkan ke baca atau dimasukkan langsung ke huruf yang setelahnya, itu huruf ra dan bertasydid. Kemudian salatun, perhatikan, as-salatu bukan al-salatu, salah, ya. Lailun, al-lailu. Nasun, an-nasu atau an-nas, ya. Jadi sekali lagi, alif lam syamsiyah adalah huruf yang tidak dibaca, ya, alif lam yang tidak dibaca dengan jelas karena bertemu dengan huruf alif lam syamsiyah, ya. Di antaranya hurufnya adalah ta, sa, dal, dal, ra, sin, shin, shad, ta, dha, ai, ta, dha, lam dan nun. Itulah huruf alif lam syamsiyah. Oke. Jadi, ya, ada perbedaan antara alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah, al-nya dibaca jelas, contoh seperti tadi, ya, al-qamariyah, ya, dibaca jelas, atau yang disebut di dalam buku tadi, ya, misalkan tuh ikhlasun, jadi al-ikhlasu, ikhlasun jadi al-ikhlasu, ya. Ini namanya alif lam qamariyah. Kalau misalkan, ya, alif lam syamsiyah, berarti lamnya tidak dibaca, seperti asal nama katanya itu asy-syamsiyah, padahal situ ada alif dan lam serta huruf shin, ya, alif lam plus huruf shin, jadi asy-syamsiyah, atau hurufnya tidak dibaca jelas, langsung masukkan ke dalam huruf yang berikutnya, kemudian ditandai dengan tasydid, ya. Tinun jadi at-tinu, padahal tidak ada tanda tasydid. Rahmanun jadi ar-rahman, salatun jadi as-salah, lailun jadi al-lail, nasun jadi an-nas, ya. Tadi alif lamnya tidak dibaca, sedangkan alifnya dibaca. Al bukan, ya, tapi apa? An-nas, bukan al-nas tapi an-nas. Oke, itu saja anak-anakku sekalian di pertemuan kali ini. Semoga penjelasan di atas dapat bermanfaat, ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Sebelum ditutup,
Ya, evaluasi halaman 97 ya sampai dengan 98 silakan dikerjakan. Evaluasi halaman 97 sampai 98 silahkan dikerjakan. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.